Selamat siang Sobat Edu, jumpa lagi nih sama aku Femi Sabrika dalam Edu Station. Education is the key for our success. Nah, ngomongin tentang wisata edukasi nih, Femi punya rekomendasi museum dengan penemuan fosil manusia purba dan hewan purba terbesar dan terkomplit plit se-Asia Tenggara. Bukan cuma penemuannya aja, penjelasan tentang museum ini juga lengkap loh. Jadi kalian bisa banget nih belajar dengan mudah tentang penemuan-penemuan yang ada di museum ini. Berguru kepala ngajar bagai bunga kembang tak jadi, yang artinya menuntut ilmu itu jangan setengah-setengah, tapi harus tuntas agar sampai ke tujuan yang kita maksud. Sobat Edu di rumah udah tahu kan sekarang Femi ada di mana? Di mana? Yaps, bener banget Sobat Edu. Sekarang Femi sedang ada di Museum Manusia Purba Sangiran. Museum Manusia Purba Sangiran, daerah yang terdiri dari sekitar 56 km persegi. Lokasi ini terletak di Jawa Tengah, sebelah utara Surakarta, di lembah Sungai Bengawan Solo. Gapura Situ Sangiran berada di jalur Jalan Raya Solo Purwodadi, dekat perbatasan antara Gemolong dan Kalioso, Kabupaten Karanganyar. Kawasan Sangiran ini terbagi antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 1997, Sangiran ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sebagai cagar budaya. Dan pada tanggal 15 Desember 2011, Museum Manusia Purba Sangiran ini diresmikan oleh Bapak Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menurut laporan UNESCO, pada tahun 1995, Sangiran diakui oleh para ilmuwan untuk menjadi salah satu situs yang paling penting di dunia, guna mempelajari fosil manusia yang disejajarkan bersama situs lainnya yang ada di dunia, seperti Zookandia di Cina, Willandra Lakes di Australia, dan Sterfontein di Afrika Selatan. Museum Manusia Purba ini akan memberikan wawasan baru bagi generasi masa kini yang ingin mengenal dan belajar sejarah dari sisi kehidupan manusia zaman dahulu. Di sini terbagi menjadi 3 ruang pamer yang terletak di sepanjang lorong terbuka, dan masing-masing ruang pamer memiliki tema yang berbeda-beda. Kalian juga bisa nih belajar tentang sejarah di masa lampau si manusia purba ini dan lihat-lihat penemuan-penemuan yang udah ditata rapi beserta penjelasannya. Jadi kalian bisa tahu secara langsung Sobat Edu. Di museum ini ada 3 ruang pamer. Isi ruang pamernya berbeda-beda. Kalian mau tahu seperti apa? Yuk ikutin Femi. Nah, ini dia Sobat Edu ruang pamer yang pertama. Di ruang pamer pertama ini bertemakan tentang kekayaan Sangiran dan berbagai fosil yang ditemukan oleh Bapak Profesor Revons Koningbos dan sejumlah peneliti lainnya. Kalian mau tahu seperti apa? Yuk masuk aja. Ruang pamer 1, Museum Manusia Purba Sangiran Klaster Kerikilan, yang memiliki tema kekayaan Sangiran, menyajikan koleksi berupa bukti-bukti temuan fosil dan artefak di Sangiran. Terdapat pula gambaran mengenai lapisan tanah Sangiran yang mengandung nilai penting untuk memahami lingkungan purba Sangiran. Keseluruhan koleksi memiliki label yang disajikan dengan menggunakan pilihan warna, latar dan huruf, jarak baca, bentuk dan ukuran huruf, ditambah dengan pencahayaan yang memiliki kolerasi dengan objek yang dipamerkan. Halo Sobat Edu, balik lagi nih sama aku Femi Sabrika dalam Edu Station. Education is the key for our success. Nah Sobat Edu,
Gimana tadi ruang pamer yang pertama? Banyak banget ya penemuan-penemuan dari para peneliti di ruang pamer yang pertama. Selanjutnya, Fem bakal ngajakin Sobat Edu ke ruang yang menjelaskan tentang langkah-langkah kemanusiaan yang berisi tentang diorama manusia purba. Dan semua itu terangkum jelas pada ruang pamer yang kedua. Kalian mau tahu seperti apa? Yuk langsung aja turun Sobat Edu. Ruang pamer yang kedua berisi tentang Step of Humanity atau langkah-langkah kemanusiaan. Di ruang pamer yang kedua menyuguhkan 12 langkah kemanusiaan hingga menjadi manusia modern seperti sekarang ini. Meskipun temanya tentang langkah-langkah kemanusiaan, di ruang pamer 2 ini juga terdapat proses terciptanya alam, terbentuknya kepulauan Indonesia dan Jawa, kedatangan manusia pertama, dan proses evolusi sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Aduh, banyak banget ya ilmu bisa kita serap di museum ini. Dari kita tahu kekayaan alam, spesies manusia purba dari berbagai jenis, dan step by step manusia purba hingga menjadi manusia seperti sekarang ini. Gak afdol ya Sobat Edu kalau kita nggak tanya-tanya sama pengelola museum ini, biar kita tahu jelas tentang museum ini. Kalian penasaran kan? Yuk ikutin Femi. Nah Sobat Edu, sekarang Femi sudah bersama Bapak Mujibur Rahman selaku staf seksi pemanfaatan di Museum Manusia Purba ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh tanya seputar museum ini? Boleh, silakan. Yang pertama nih Pak, gimana sih perkembangan Museum Mas Sangiran ini dari tahun ke tahun? Alhamdulillah, perkembangan Museum Sangiran mengalami peningkatan yang cukup pesat, ditandai dengan sekarang hadir 5 museum klaster. Yang pertama klaster perikilan, kemudian ada klaster Bukuran, klaster Ngebung, klaster Dayu, dan Manyarjo. Terus kalau boleh tahu nih Pak, yang pertama meresmikan Museum Sangiran ini siapa ya? Peresmian Museum Manusia Purba Sangiran dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dan diwakili oleh Wakil Menterinya. Oh begitu. Pertanyaan kedua nih Pak, gimana sih antusiasme masyarakat dengan berdirinya Museum Sangiran ini? Ya, terkait antusiasme masyarakat di sekitar Museum Sangiran ini sangat mendukung ya Mbak. Itu salah satu buktinya adalah dengan adanya warung-warung makan, kemudian toko-toko souvenir, itu dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oh begitu ya Pak. Terus yang terakhir nih Pak, gimana sih cara perawatan banyak fosil di museum ini? Apakah ada perawatan khusus Pak? Iya, terkait dengan perawatan fosil, di BPSMP Sangiran itu ada seksi pelindungan. Nah, di dalam seksi pelindungan ada kegiatan konservasi. Konservasi fosil itu dilakukan di laboratorium. Salah satunya yakni untuk mengkonservasi atau untuk merawat fosil-fosil yang baru ditemukan ataupun fosil yang sudah lama. Itu ya Pak. Nah Sobat Edu udah tahu kan jawaban dari Bapak Mujibur Rahman selaku staf seksi pemanfaatan di museum ini. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Iya. Ruang pamer 3 ini bertema tentang Homo erectus dan Homo sapiens, berisi banyak replika kehidupan mengenai keduanya. Yang menjadi daya tarik di ruang pamer 3 ini adalah manusia terpendek yang ditemukan pada tahun 2004 di Goa Leang Boa Flores. Akhirnya diberikan nama Floresiensis. Berdasarkan penelitian perkakas yang ditemukan, Homo floresiensis tergolong manusia yang cerdas, mampu menggunakan alat kayu dan bambu sebagai alat utama untuk mengadakan pemburuan. Gimana kalau kita tanya-tanya sama pengunjung yang udah masuk ke dalam? Femi penasaran apa aja sih yang udah mereka dapat setelah masuk ke dalam museum? Yuk ikutin Femi. Yuk kita tanya-tanya. Permisi Bapak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kenalan dulu Pak, saya Femi dari Edu Station. Bapak siapa namanya? Karyanto dari Oke, tadi kan Bapak udah dari ke dalam ya. Femi mau tanya nih, Bapak percaya nggak sih kalau nenek moyang kita itu adalah seorang monyet? Enggak. Alasannya apa? Ya, relax ya. Enggak, sebenarnya juga enggak.
kita nggak bisa dari itu. Manusia ya dari manusia. Oh. Beda kan, hewan sama manusia berbeda. Tetap secara teori pun nggak bisa. Oh, alasannya masuk akal ya Pak. Oke, kita punya goodie bag dari EduStation nih Pak. Mau diterima ya? Ya. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Boleh tanya-tanya sebentar? Ya, kenapa? Mbak, namanya siapa dulu kenalan? Rani. Saya Femis. Kita dari EduStation. Mau tanya-tanya nih, tadi kan habis masuk ke dalam museum kan? Iya. Mau tanya nih, Mbak percaya nggak sih atau tahu nggak sih alasannya kenapa manusia purba zaman dahulu tuh jalannya bungkuk? Ya mungkin kalau dulu itu struktur kampungnya belum benar. Oh gitu ya Mbak. Oh ya makasih ya Mbak. Kita masih punya sedikit goodie bag nih buat Mbak. Bentar ya Mbak. Ini Mbak. Oh ya. Dari EduStation. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Permisi Bapak, kita waktunya sebentar. Silahkan. Kita dari EduStation mau kenalan dulu nih, Bapak siapa ya namanya? Bapak Bambang. Oke, aku Femi. Kita dari EduStation kan tadi Bapak habis masuk ke dalam. Mau tanya-tanya nih sama Bapak tahu nggak sih gimana manusia purba zaman dahulu tuh berkomunikasinya tuh kayak gimana? Ya, tentunya untuk komunikasi ya, tetap dari dulu sudah punya bahasa. Baik itu bahasa secara nyata, seperti kita omong-omong gitu ya, ataupun mungkin juga bahasa isyarat. Iya. Iya. Oh iya, makasih ya Bapak udah mau menjawab punya sedikit goodie bag nih buat Bapak karena sudah berhasil menjawab pertanyaan kita. Oh, iya. Makasih ya Bapak atas waktunya. Sama-sama. Wah, kayaknya masih kurang tepat nih jawaban dari para pengunjung seputar manusia purba. Untuk lebih jelasnya, sudah ada Bapak Iwan Setiawan Bimas, Sarjana Sosiologi yang akan memberikan penjelasan seputar pertanyaan tadi Sobat Edu. Yuk kita simak bersama-sama. Penelitian yang sudah ada itu menunjukkan bahwa kondisi di dalam tengkorak atau cetakannya itu untuk manusia purba seperti pada kondisi di dalam tengkorak dari manusia modern tetapi usianya baru beberapa bulan. Nah, ini menunjukkan bahwa komunikasi yang bisa dilakukan oleh Homo erectus atau manusia purba ini tidak bisa selancar baik itu artikulasi maupun dari keanekaragaman perbendaharaan kata gitu. Nah, tetapi ada kemungkinan bahwa mereka melakukan komunikasi tidak hanya dengan suaranya saja, tetapi juga menggunakan tubuh untuk membantu mereka berkomunikasi. Jadi kesimpulannya, Museum Manusia Purba Sanggar ini sangat khas Sobat Edu. Kalian bisa melihat jelas pada bagian yang bertebing curam, yaitu studi mengenai empat formasi. Studi mengenai empat formasi sendiri sangatlah penting dan menarik. Secara nyata, kalian bisa banget nih lihat lokasi temuan, lapisan tanah, serta lapisan batuan yang udah berumur jutaan tahun. Jadi, Museum Sangiran ini adalah salah satu aset yang paling penting secara nasional maupun internasional. Sudah dulu perjumpaan kita pada EduStation episode Sangiran ini. Jangan lupa terus saksikan EduStation setiap hari Senin dan Kamis jam 2 siang. Jangan lelah belajar karena orang yang berilmu pasti memiliki hidup yang maju. EduStation, education is the key for our success. Bye-bye!